Justru saya begini bukan benci kepada orang kafir, tapi sayang supaya mereka masuk Islam, masuk surga. Tapi jangan semua. Kalau sudah semua, siapa di neraka nanti? Itulah ya bisa saya sampaikan untuk melengkapi dakwah ini. Insya Allah saya bawa buku Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta dan buku yang kedua Munafik. Bagi bapak yang berminat untuk memilikinya, ada di mobil kami. Itu yang kami pakai untuk perjalanan dakwah kami. Ada di mobil saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Biodata saya lengkap di buku itu. Bagi jemaah yang berminat, silakan, ada di mobil saya. Kita umat Islam diselamatkan karena iman kepada Allah. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusilunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita diselamatkan karena iman dan amal soleh. Urusan kalian mau berdoa di Islam tidak seperti agama saya dulu, agama Kristen ada juru selamat. Di Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Makanya umat Islam kalau ditanya masuk surga, jawabannya insya Allah. Tidak takabur, tidak sombong. Tidak. Itu yang saya masuk Islam. Oh, betul-betul filosofis yang terkandung dari kata insya Allah. Tidak mau melompat, tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, apalagi tentang keselamatan. Selagi dia taat, urusan masing-masing. Berpuasa kata Allah, ini paling secret, paling rahasia. Kata Allah apa? Qulu amal ibni Adam ila saum fa innahu li wa ana asbih. Kata Allah, semua amalan anak cucu Adam untuk dirinya sendiri, solat, sedekah, hanya satu kata Allah yang aku berikan, illa saum lahu illa saum, kecuali puasa. Karena ini hanya Allah yang tahu nih orang puasa atau tidak. Ibu bapak pikir kalau di kafir juga tidak puasa. Puasa orang kafir, pendeta pun puasa. Bahkan gereja Adventis setiap hari Sabat, dalam bahasa Arab setiap hari Sabtu Bu ya, pendeta Adventis dan jemaatnya sepanjang zaman mereka puasa. Kalau ditanya kepada pendeta kenapa puasa? Untuk menahan nafsu agar sabar membimbing domba-domba. Lah memang itu. Jadi kalau umat Islam dituduh domba sesat, itu logika terbalik. Di dalam studi kependetaan, teologi kependetaan semester 4 ada pembelajaran mata kuliah dasar umum, mata kuliah pengembangan kepribadian. Semester 4 ada studi penggembalaan. Jadi pendeta itu disebut gembala. Berarti domba-dombanya siapa? Umat Kristen. Nah ini mualaf mesti jelaskan. Tidak ada jemaah bilang, Ustaz kami dituduh domba sesat. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi domba sesat itu pertama Bani Israel. Kedua, orang yang mengikuti jejak Bani Israel, agama Kristen. Jadi kita bukan domba sesat, kita adalah orang-orang yang diselamatkan karena iman. Ibu bapak dan saya tidak luput daripada dosa. Semua umat Islam tidak luput dari dosa. Hanya satu yang dijamin dosanya diampuni dan dijamin masuk surga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang kami tempuh tidaklah mudah, ibu bapak. Jadi kami tahu silsilah diturunkannya kitab-kitab para nabi. Kemudian setelah Taurat Allah berikan, 500 tahun setelah Taurat Allah turunkan Zabur Daud. Dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut dengan Mazmur atau nyanyian puji-pujian Daud. Kenapa disebut Mazmur? Kenapa disebut nyanyian puji-pujian?
Karena Nabi yang pandai bermain alat musik, gambus dan kecapi, pandai menari-nari adalah Nabi Daud. Orangnya tidak terlalu besar perawakannya, tetapi setiap kali dalam pertempuran, Daud dikenal sebagai raja Nabi yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Setiap kali berperang menang, dan setiap menang dalam peperangan, Daud ini pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia bernyanyi dengan gambus dan kecapi. Nah, ini Kristen pakai di gereja, pakai band yang sekarang, Ustaz. Kacau, kafir. Allahu Akbar. Daud punya gambus dan kecapi tidak seperti band yang sekarang. Begitu. Dia memuji Allah Jalla Jalalu Rabbul Alamin, yang disembah oleh Nabi Adam dan semua nabi, dan sekarang ini disembah umat Islam. Taurat Zabur diturunkan, setelah Zabur malam ke-6 diturunkan, malam ke-12 Zabur Daud, malam ke-18 1200 tahun setelah Zabur, Allah Subhanahu wa taala turunkan Injil Isa alaihissalam malam ke-18. Jadi Injil diturunkan pada malam ke-18, diberikan kepada Isa alaihissalam. Setelah Injil diturunkan 620 tahun kemudian, Al-Furqan, penyempurna antara hak, pembeda antara hak dan batil. Itu yang namanya Al-Quran. Tapi mengenai silsilah diturunkannya setiap surat dalam Al-Quran, dimulai diturunkannya pada malam nuzulul Quran. Al-Quran ini diturunkan malam ke-27 Ramadan. Penyempurnanya adalah kitab yang terakhir, Al-Quranul Karim. Mana buktinya, Ustaz? Siapa orang paling tua di antara kita ini? Pak Haji umur berapa kira-kira? 65 tahun. 30 tahun lalu masih ingat peristiwa yang detil. Memori Bapak masih kuat nggak ingat peristiwa 30 tahun lalu? Ingat tidak? Kekuatan kemampuan logika manusia itu Albert Einstein, dia punya lobus parietal, gray matter, atau lapisan otak besarnya 50 kali lebih besar dari orang laki-laki dewasa. Beliau katakan dia hanya mampu mengingat peristiwa maksimal 20 tahun lalu, apalagi kita ini. Tidak kuat kita mengingat peristiwa yang lalu. Paling maksimal 20 tahun. Kalau Nabi Muhammad bukan Nabi, maksud saya, bagaimana mungkin dia tahu rahasia tentang Isa Al-Masih yang 576 tahun dan Musa alaihissalam 4076 tahun? Karena Isa dengan Musa 3500 tahun, Musa dengan Isa 3500 tahun, Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4076 tahun. Siapa yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad? Beliau adalah satu orang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal. Apakah ini merupakan disertasi? Sudah banyak hamparan sejarah-sejarah disertasi para ahli, para doktoral di dunia, program doktoral. Setiap disertasi tidak mampu bertahan 10 tahun. Terjadi pergeseran nilai dalam kemampuan intelektual manusia. Nah, Al-Quran pernah berubah enggak? Referensi dari mana Nabi Muhammad ambil? Kalau disertasi dibuat, dia menggunakan rujukan referensi. Dia mencari beberapa pikiran para ahli, kemudian menyusun sebuah disertasi temuan. Tapi Al-Quran mencatat peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Masihkah orang kafir tidak percaya ini wahyu? Yang kedua, ada pembatasan masalah antara Semit Selatan, Semit Timur. Kenapa saya sebut Semit? Karena berangkat dari historik, Nabi Nuh punya anak Sem, Ham, and Yafet. Sem itu adalah orang-orang yang ada kulit putih, tulang besar, mata hijau dan biru di Eropa, Amerika. Ham itu adalah orang Timur Tengah. Yafet itu adalah orang kecil bermata sipit, berkulit putih, hidup di Asia, kita. Kalau kita melihat dari pembatasan masalah, apakah Rasulullah sampai kepada Miksapel, lemari besi, tempat penyimpanan kitab para nabi yang disembunyikan oleh Yahudi? Enggak.
Mereka tidak memberikan kesempatan. Bahkan Nabi berumur 8 tahun ketika datang di Urushalimah, dia datang di Yerusalem. Ahli kitab Bukhairah berkata, Abu Talib, singkirkan ponakanmu ini, karena kalau dilihat oleh Yahudi pasti anak ini akan dibunuh. Dari umur 8 tahun, ahli kitab, pendeta terkemuka di Yerusalem, Bukhairah, sudah merisalahkan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikal bakal menjadi nabi di kemudian hari. Disingkirkan oleh Abu Talib, dan mulai saat itu tidak lagi dibawa berniaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai Bukhairah tahu? Karena setiap nabi berjalan, awan mengikutinya. Ke kanan awan ikut, ke kiri awan ikut. Inilah cikal bakal nabi yang kami tunggu-tunggu menurut penggenapan Taurat dan kitab Musa. Kalau ini buatan Nabi Muhammad, tidak mungkin sampai sekarang masih ada. Sastra yang terkandung di dalamnya kaya dengan penemuan sejarah. Sastra yang terkandung di dalamnya kaya tentang sains dan teknologi. Mana ada profesor mampu membuat buku disertasi seperti Quran, menyimpan banyak sekali rahasia sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya yang masuk Islam dari kafir hanya orang-orang cerdas, matematikawan, fisikawan, astronot, businessman, atlet, artis yang ada di Eropa dan Amerika. Tahu antum Ustaz, perkembangan Islam sekarang ini luar biasa di Eropa dan Amerika. Sudah 2 miliar lebih umat Islam di dunia. Tadinya cuma 1,5 miliar, 1,7 miliar. Sekarang umat Islam 4 tahun belakangan ini sudah 2 miliar lebih, dan Islam akan menguasai dunia. Sudah disabdakan, disampaikan para ahli tahun 2075. Allahu Akbar. Saya kemana-mana sendiri, dipitnah habis-habisan. Yahya Waloni kena COVID, didorong pakai kursi apa di rumah sakit itu, belangkar begini, terkapar seperti monyet saya di. Padahal itu rekaman dari India itu. Istri saya bilang, ini Pak kamu dihina. Saya bilang sabar, coba kau lihat tangannya. Tangannya itu hitam, tangan saya putih. Itu tangannya kau lihat, selektif kau melihat. Iya ya betul. Tangan saya putih, itu hitam. Begitu lihat lebih dekat, dia apa? Krum. Dilihat begini, Masya Allah, orang India. Oh Yahya Waloni dari India. Ya betul, 1 bapak 2 ibu kami. 3 kakek, 6 nenek. Begitu ya. Saya balas, saya bikin video. Kafir, munafik. Alhamdulillah, kafir saja sehat, apalagi Ustaz. Olok. Besok dia bikin lagi. Yahya Waloni ditangkap, dibubarkan pengajiannya. Innalillahi. Hampir 15 tahun ambo ceramah. Tak ada yang ganggu. Coba ganggu. Ini besi semua ini. Mana tadi? Ku ajari kepala biar siapapun. Coba. Iya. Begitu ya. Kalau ustaz-ustaz lain ada yang ditangkap menyerah. Kalau saya insya Allah nanti dengar sajalah. Ada yang memang mau cari mati, ada juga yang tidak cari mati, tapi bunuh diri jangan. Amin ya Rabbal. Bagaimana Ustadz yang bom-bom di sana sini itu? Saya tidak mau komentar. Ya kita berdoa supaya jangan begitu. Kenapa? Karena perjuangan Islam ini mesti didakwakan dengan dakwah. Di bulan Ramadan begini, sudah saya dengar tadi di Masjid Al-Hikmah kami tarawih di situ, ustadznya bilang, wahab di lisan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sama-sama Buya, kita tahu hadis. Dia Buya bilang, di bulan Ramadan ini kita menjaga 4. 4 yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka membaca Quran. Yang kedua, wahafi di lisan. Ini lisan ini mesti dijaga. Tapi namanya pendakwah nggak bisa dijaga. Itu ibu bapak. Yang ketiga, wahafi di lisan, mut'imul ji'ani, memberi orang miskin makanan. Dan yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kami sekeluarga sudah 15 Ramadan kami lewati, Buya. Setiap kali memasuki Ramadan, hati kami gembira. Man pariya bidukuli Ramadana jasadahu ala niran. Barang siapa senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan oleh Allah jasadnya disentuh api neraka. Inilah yang menjadi bekal kita, pertahankan keimanan kita
Dan lihatlah fenomena kehidupan ini. Hati-hati ibu bapak, Buya, di depan kita ini musibah besar. Insya Allah, lihat aja nanti. Lihat aja. Kenapa saya bilang begitu? Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salasu da'awatun mustajabatun la syakka fihina. Yang pertama, da'watul waladi liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watul musafiri, doa seorang musafir. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, orang yang teraniaya. Itu tuh PKI jengkel sekali sama saya. Bikin video lagi. Kapan Yahya Waloni ditangkap? Allahu Akbar. Di mana-mana ambok ceramah ada Kapolsek, ada Kapolres. Habis ceramah minum ngopi di luar dengan Kapolsek. Kapan saya ditangkap, Komandan? Enggak lah Ustaz. Minta foto selfie. Masker pakai. Enggak perlu. Coba itu. Padahal dia yang pakai masker. Corona itu lapisan atmosfera, lapisan matahari paling tipis. Suhunya 1 derajat Celcius. Corona itu, Buya. Dia muncul pada matahari penuh, gerhana matahari penuh. Warnanya keabu-abuan. Jadi memang betul virus ini ada. Mana tandanya Ustaz? Antum sudah tidak bisa mencium bau parfum, lidah tebal, tidak merasakan garam dan enaknya makanan, berarti sudah kena. Bagaimana supaya pulih kembali? 9:30 pagi, lihat matahari. Kalau nggak kuat pakai kacamata Ray-Ban. Kalau sudah keluar air mata, berarti sudah sembuh corona itu. Memang ada. Siapa bilang tidak ada? Itu senjata biologis yang bocor. Lapisan matahari yang paling tipis namanya corona. Berulang-ulang saya ceramah begini. Mulai dari bulan Maret tahun lalu saya sudah ceramah begini. Maka saya nggak pakai karena saya tahu kalau saya kena datang ke matahari besok pagi. Karena itu lapisan tipis matahari. Saya begini memang orangnya, tipenya begini, dan tidak mau saya robah sampai masuk ke liang kubur. Nah, akan saya robah. Saya pernah bilang sama bini anak, kita sudah Islam sekarang. 3 hal saya bilang sama kalian. Pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan pencuri barang orang, jangan memiliki barang orang lain. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri dan jangan menjadi diri orang lain. Apapun kapasitas dirimu, penjahat atau pejabat, jadi pejabat, jangan berhati penjahat. Jadi penjahat, jangan coba-coba berhati pejabat. Itu. Jadi 3 prinsip itu yang kami pegang dalam hidup. Nggak akan berubah sampai ke liang kubur. Kami tetap begini, nggak bakal berubah. Banyak kiai sudah tegur, Ustadz pelan-pelan, termasuk Kiai Haji Hasyim Musadi dulu almarhum. Nah, coba kalau ceramah volumenya agak ditekan. Kita hidup bernegara, jadi agak tekan volumenya. Saya bilang sudahlah Pak Kiai. Pak Kiai sudah pernah ke neraka, saya yang pernah ke neraka, jadi tahu jalan ke sana. Justru saya begini bukan benci kepada orang kafir, tapi sayang supaya mereka masuk Islam, masuk surga. Tapi jangan semua. Kalau sudah semua, siapa di neraka nanti? Itulah ya. Bisa saya sampaikan untuk munafik. Bagi bapak yang berminat untuk memilikinya, adoh di mobil kami. Itu yang kami pakai untuk perjalanan dakwah kami. Ada di mobil saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Biodata saya lengkap di buku itu. Bagi jemaah yang berminat, silakan, ada di mobil saya. Kami tidak pernah berharap dari panitia, tapi kalau ada, apa boleh buat. Ya, ibu bapak, inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu besok di bypass. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.